الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله نفعنا ونفعني بعلومه إلى علوك النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين وجميع شيوخنا ومشايخ شيوخنا خصوصا سيد محي الدين عبد القادر الجيلاني سيد الشيخ عبد الله مبارك بن محمد سيد الشيخ أحمد صاحب الوفاء تاج العارفين ومهاج الشاطبي ومهاج القرطبي كي عبد الله بن مسعود sebagai bentuk besar sembah ومهاج محمد بن مسلم بن مسلم وسكي 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 وخصوصا رزقنا وبربنا سيما رزقنا من باز والأشهر وخصوصا رزق الشيخ عبد الله ابن عطيلة السكنري سيد سعد العبد الصابون سيد الرسول مددنا بمددهم وعلى بركتهم اللهم افتح لنا بفتح قولك وما نسألك علما نافعا ورزقا وشكرا الفاتحة ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم فاقتك لك ذاتية وورود الأسباب مذكرات لك بما خفي عليك منها والفاقة الذاتية لا ترفعها الأوارد. Mari baca sama-sama. Ya Salim. Di sini ajengan musannif radhiyallahu anhu memperkenalkan satu istilah kepada kita yang disebut dengan faqah. Apa itu faqah? Di dalam tarikat-tarikat lain pun istilah faqah itu dipakai. Doa Syekh Abdul Qadir min si'ati tilka bil faqah ada dalam doa yang saya pernah baca dari Imam Ahmad Ar-Rifai. Rifainya juga ada istilah faqah. Faqah itu apa? Faqah itu adalah syiddatul ihtiyaji ilallah. Apa katanya? Syiddatul ihtiyaji, sangat butuh ilallah kepada Allah. Situasi di mana kita sangat membutuhkan Allah. Situasi di mana kita sangat membutuhkan Allah. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali sebenarnya segala sesuatu yang kita lakukan itu syiddatul ihtiyaj ilallah. Tidak mau bisa ngicep, tidak akan bisa berkedip, tidak akan bisa ngomong kalau tidak dikedipkan dan ngomongkan oleh Allah. Betul atau tidak? Sehingga apapun yang kita lakukan ini adalah pertolongan Allah. Setuju atau tidak? Jadi dalam keadaan apapun sebenarnya kita itu sangat butuh kepada siapa? Oh, kenapa kok situasi yang lain tidak disebut faqah? Nah, ini agak spesial. Sangat butuh kepada Allah. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Dalam arti kata kita sedang sangat mengalami kepedihan.
Walaupun tidak pedih juga tidak apa-apa. Ya hadirin, cobaan itu, kepedihan itu Allah berikan kepada kita tidak pandang bulu. Yang padahal persoalan itu kalau menurut kita tidak apa-apa, tapi kok menurut dia pedih. Oh, budak ceurik gara-gara titah tong bobogohan jeung si eta ceurik. Pan urang mah lamun kalau tong bobogohan jeung si eta geunah berarti lo bakina nu sejen pan. Lieur ieu mah, tapi dasar budak boloh mewek gitu-gitu wae ge. Heuh. Padahal cik urang mah entong teh kanu eta, nu sejen pan loba keneh. Justru lamun maneh henteu ka hiji berarti bisa ka 100. Dasar budak mewek, nu gitu-gitu oge. Ada orang yang butuh uang 3 juta sampai dia mau ngejual organ tubuhnya saking butuhnya, karena menurut dia uang 3 juta itu besar sehingga dia sampai nangis. Tapi kalau kata orang-orang yang sudah rezekinya agak lebih, wah 3 juta wae mah teh ikut gitu-gitu teuing. Moal teh ngajual salempak gitu. Terus orang yang banyak uang ini lagi nangis. Kunaon pamajikan dipaok. Cek nu sejen teh wah siapa tuh pan loba keneh nu sejen teh ngartiangan nu sejen. Jadi kadang-kadang situasi yang kita anggap sulit menurut orang lain tidak sulit. Karena kita sedang Allah tempatkan dalam posisi faqo. Posisi apa? Jangan pernah menganggap mudah faqo orang lain. Karena belum tentu faqo yang ada pada dia itu faqo yang ada pada kita. Karena beda orang, beda penderitaan, Pak. Si eta leungit kopeah kitu wae kuatkeun mewek. Teu kabogoh aing eta baheula. Oh, ternyata karena peci itu diberikan oleh kekasihnya. Sehingga dia nangis nyari peci itu. Si ieu mah kopeah mah aya senal eueuh. Kopeah aya, senal aya, pulpen eueuh lagi. Neangan kali itu kali kuat keselieur tungtungna teh belaan teu ngaji we da pulpen teu kapanggih. Beda-beda tidak? Beda-beda? Jadi jangan pernah kamu anggap mudah pakoh orang lain. Karena nanti kalau kamu mendapatkan pakoh, kamu juga akan dianggap mudah oleh orang lain. Jadi setiap manusia pakohnya beda-beda. Nah, kalau orang sudah dalam posisi pakoh, dia merasa bahwa tidak ada yang bisa menolong dia kecuali siapa? Sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa. Hanya 7 orang yang akan ditolong oleh Allah pada saat dirinya tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Nah, saya pernah baca bahwa kondisi itu satu, nanti hari kiamat tidak ada yang bisa menolong kecuali siapa? Yang kedua dalam kondisi pakoh. Ulangi, kan itu udah masyhur hadis ya, bahwa ada 7 golongan nu bakal ditulung ku Gusti Allah. Pamimpinu adil, pamuda ibadah, hate nyantel ka masjid bergaul lillah, jauh tina dosa sedekah nu ikhlas, loba zikir ka Gusti hate ngahlas. Itu kata pangarsa uwa geus dinadomkeun ku uwa. Mau dibalikan dia. Bisa ditulis. Ada 7 golongan. Nah, kalau di manakah posisi kita yang tidak ada yang bisa menolong? Sab'atun, ada 7 golongan, yuzilluhumullahu,
ditolong oleh Allah, diberi perlindungan oleh Allah. Yauma la zilla illa zilluh, pada hari di mana tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Itu dua posisinya. Satu, nanti hari kiamat tidak ada yang bisa menolong. Wah, orang rek yang tak tolong ke Jokowi, apa Jokowi lagi kiamat. Urang buka dulu PM rek yang tak tolongnya kasih eta. Ye, gimana? Punten Kang, ai kiamat mungkin sekolah pre. Aduh rawas sebenarnya gitu mah sih aduh lieur. Ya, para budak SD mah katanya kan gitu. Papa punten nu menuju kiamat sekolah pre Pak. Pre jauh alhamdulillah atau gitu Pak. Dasar lieur. Yang kedua, yang disebut dengan kondisi itu adalah kondisi faqo. Syiddatul ihtiyaji ilallah. Tidak ada yang bisa menolong kecuali, karena memang yang memberikan cobaan itunya Allah. Ya tadi kan sudah saya sampaikan, atau gantungkan, atau digolerkan, atau kumaha mela kumaha lapar kieu Maria. Arek ngajauhan ke ngaji peuting apaan ayeuna geus bareres geuning batur. Bagian ayeun meureun cikuran. Aduh panggilan dek ngaji beurang teh ripu nama lain ku ngomongna. Lapar. Lamun bisa bari nyaneut mah bari udud gitu. Ya lumayan we lah bari ngantosan magrib gitu. Lain ngantosan buka pan atos bukan mah ngantosan magrib. Jadi tadi kan disampaikan bahwa penderitaan seseorang itu berbeda-beda. Dia mengatakan kalau ini sangat menderita, menurut orang lain mungkin tidak. Maka jangan pernah anggap mudah faqo orang lain. Karena faqo itu yang bisa menolongnya hanya Allah. Diusapan, disabar-sabarkan, kita anggapnya cuma menyeri. Ada seorang perempuan yang diputuskan oleh laki-lakinya dalam keadaan hamil. Dia nangis, diceraikan oleh suaminya dalam keadaan dia menangis. Lalu ada seorang laki-laki yang mengatakan sabar, tenang. Cek awewe eta sia pernah hamil kayak. Cek lalaki pan aing meneng hamilan jeung pamajikan. Tapi kan berbeda. Maka jangan pernah anggap mudah faqo orang lain. Karena yang dapat menolongnya itu hanya siapa? Hanya Allah. Karena faqo itu bukan rupa. Faqo itu rasa. Merasa berat. Kaki lu kayaknya sirah berat itu emang seberapa kilo. Apaan kamari jeung ayeuna ge sarua nu berat merasa nah itu. Kunaonnya mun pagi jeung si eta ngadeg-deg awak teh amak kayak muadaran. Tapi kan ketemu jeung orang lain juga tidak ngadeg-deg. Nah, gitulah kondisi-kondisi seperti itu Pak. Baik, bisa dipahami faqo itu begitu? Bisakah kita menghindar dari faqo? Ini kan berpikirnya begitu. Ini aduh, mung Kang. Ai kitu mah tuh lamun dina thariqah kudu ngalaman faqo mah mung bisa tidak Kang kita menghindar dari faqo? Di sini dikatakan faqotuka. Ini loh bahasanya sudah sampai faqotuka. Faqohmu. Karena beda orang beda faqohnya. Maka dikatakan faqotuka. Faqohmu laka bagimu zatiyatun sebuah keniscayaan. Jadi setiap orang pasti akan mengalami faqo. Jadi kalau kita tidak mendapatkan faqo berarti kita bukan orang gitu ya mana? Saya mah asa yang terbuka masalah jadi satu. Hewan itu tidak pernah punya masalah. Karena yang punya masalah hanya manusia. Tapi kalau setan bikin masalah itu mungkin kebetulan. Baik, faqotuka.
Fakohmu, cobaanmu adalah ujianmu, laka bagimu zatiyatun, satu zatiyun, artinya tidak bisa lepas cek bahasa sejenama sebuah keniscayaan, pasti ngalaman, pasti seperti layaknya perempuan haid pasti ngalaman, lalaki nyogong pasti ngalaman. Nah, kalau perempuan nyogong nggak mungkin ngalami, laki-laki haid nggak mungkin ngalami. Begitu. Nah, tapi kalau fakoh itu semua pasti akan mengalami. Nah, ini yang saya sampaikan di bawah, bahwa tidak disebut manusia kalau belum lahir berapa kali? 2 kali. Seperti apa? Telur. Nah, kita pertama dilahirkan oleh siapa? Ibu siapa? Yang waktu melahirkan yang merasa sakit siapa? Ibu kita. Tapi pas sudah lahir ibunya senyum, anaknya apa? Nangis. Dan sekarang kita harus melahirkan diri kita, maka kita yang akan merasakan sakit. Nah, sakit dalam merasakan keluarnya ruh namanya fakoh. Jadi sakit dalam melahirkan bagi ibu-ibu itu sebuah keniscayaan gitu loh. Ngaran-ngaran ibu-ibu yang ngalahirkeun normalnya kudu ngalaman nyeri beres. Anta udah mau nyeri ya Bung, tapi yang ngalahirkeun nah berarti tina janela gitu. Di nanti di sesar gitu, di sesar teh kan kurang 3 kali lah, paling kuat ge 4 kali. Ayo bapana yang boga budak 12 kapaksa kudu di sesar opatan. Panah yang boga budakna 12, jadi kudu di sesarna opatan gitu. Aduh, anu gaduh pojo teh ceringan kedah anu geulis, kedah anu solehah, kedah anu pinter, kedah anu jago ngaos, gaos, oh geulis, solehah, pinter, ujung naon deui? Beunghar tah. Abdi mah mung geulis sungkul, berarti engkeun anjeunna bakal miladi anu solehah, pinter, beunghar. Cing arakur we lah kumaha deui atuh dah. Kalian tidak sempurna tapi persatuan kalian membentuk sebuah kesempurnaan. Aduh, lalaki mah licik, lain licik, memang eta tugasna kedah kumaha. Sebenarnya mah abot teh gitu dengan raos. Guys, pakot tuh kak. Jadi hate euy. Salaki salingkuh. Tapi kako didramatisir. Cek lalakina ada gitu-gitu teuing atuh sedeh aing teh. Tapi kok tuh tinggalnya si eta mah meuli cinta kene ka itu. Anjing karek di kamari wauna lalakina ngambek. Awewe-na ayo we mewek karena menurut perempuannya fakoh. Menurut laki-lakinya berkah. Lamun ibu salaki kawin deui, ibu ngarasa nyeri hate. Maka lamun hayang teu nyeri hate salaki cenah kawin deui nu ka 3 kali, engke nu kadua nu nyeri hate. Teu ngarti. Man keur kawin ka nu kadua, nu kahiji nyeri hate. Tah, man kan nu kahiji teh neangan deui awewe cenah dikawin deui, engke nu kadua nu nyeri hate. Bau nanti pengalaman pan. Nu kadua nyeri hate pangneangankeun ka deui ngaran nu katilu ge nyeri hate. Jadi itu terus dari nyeri hate ka nyeri hate ka nyeri hate. Kita ini kan bandar nggak mungkin sakit hati.
Faqatuka laka dzatiyatun, satu keniscayaan. Jadi pertanyaannya, apakah kita bisa lepas dari faqah? Tidak. Ada ujian, ada cobaan. Beda apa enggak? Ada ujian, ada cobaan. Beda atau tidak? Apa bedanya? Hah? Oh, kalau ujian, kalau sekolah, kalau cobaan enggak sekolah. Baik. Enggak apa-apa, sok bebas. Ini kan beneran kita lagi freelance, ini bukan jadwal kita kan ngaji, tapi karena sudah selesai di sana, maka kita ngambil jadwal ini. Ayo. Ya, bisa. Intinya ujian itu satu keniscayaan bagi orang yang belajar. Pasti akan ikut. Namanya orang belajar pasti akan ikut ujian untuk meningkatkan kelas, untuk meningkatkan makom, untuk meningkatkan derajat. Tapi kalau cobaan itu tidak ada berdasarkan pendidikan atau apa namanya tadi. Setiap ada belajar pasti ada ujian. Nah kalau cobaan itu tidak ada pada pembelajaran dan tidak untuk meningkatkan makom derajat. Jadi setiap orang itu pasti akan mendapatkan faqih. Pertanyaannya, faqihnya ini cobaan atau ngerti nggak maksudnya? Setiap orang faqatuka laka dzatiyatun. Setiap manusia itu pasti akan faqih. Pertanyaannya, faqihnya itu berbentuk cobaan atau kalau cobaan tidak ada, nggak ada lagi cobaan. Coba ya, udah cobaan yuk. Nggak ada lagi cobaan. Tidak akan menaikkan makom. Tapi kalau ujian, ini akan menaikkan makom kita. Pertanyaannya, Anda sedang belajar apa kok bisa diuji? Masih gitara, wawu sama ulama tidak, ngaji enggak, belajar toriko enggak, bahkan kadang-kadang banyak maksiatnya. Lalu saat mendapat faqih dia katakan saya sedang mendapat. Lo ujian di mana Pak? Sekolah aja enggak. Doain saya ya, saya lagi ujian ini. Emang kamu sekolah? Enggak. Oh itu bukan ujian Pak, namanya apa? Cobaan. Cobalah, tapi jangan coba-coba. Ya cobaan itu datang bolak-balik enggak naikin faqih. Apakah yang hadir di sini semua sudah ditalkin di ijazah? Sudah? Berarti kita sudah daftar sekolah. Siap-siap menghadapi ujian. Normalnya sih kalau sekolah sanawiyah itu ujiannya itu ya 3 tahun. Tapi banyak kelas akselerasi hari ini. Baru kemarin daftar sekolah, sekarang sudah dapat ujian. Bagus atau jelek? Bagus, berarti cepat apa? Naik, begitu. Kalau kita punya anak yang sekolah, kita punya anak apa?
Lalu tiba-tiba kita dapat surat dari sekolah, mohon maaf anak bapak tidak bisa ikut ujian. Seneng apa marah? Seneng apa marah? Kenapa marah? Loh kan ujian itu susah. Nah nanti kan jadi naik kelas. Jadi guru kita akan sangat marah kalau melihat murid-muridnya tidak boleh ikut. Menyesallah dan menangislah dan marahlah kalau kita tidak diberi. Dateng orang mati ini tidak ajar tarekat asa kieu-kieu beda. Orang nyeri hati curi kos batur. Orang biasa ya biasa. Lain bunga bodoh. Berarti siapa di kamar itu untuk ujian. Ada orang yang baru ditalkin, Kang abdi mana mah gini ditalkin mitoha ngamuk. Selamat Anda memasuki ujian pertama. Tapi ingat Mas Bro, ujian itu ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester, ada ujian komprehensif, ada ujian peningkatan mutu, dan akan ada jutaan bahkan miliaran ujian di depan kita yang harus kita hadapi, dan itu adalah sebuah keniscayaan bagi kita. Siap menghadapi ujian? Ayo saling. Gitu. Perih Kang, wajar karena kamu punya hati. Sok caina doma aku sia sebutan jeble gila babe be tiap tempat sedihkeun daweuh naonna. Pernahkah kita melihat kambing yang sedang galau? Doma teh di kanang teh hulang. Batur mah be ieu mah be ale be. Barabai cipanona dagoan sidahna teh golepak. Aduh. Pernah gak lihat begitu? Akhirnya ditanya, "Be, kunaon?" "Bebek aing ditumpakan batur." Meureun sieun numpakan nu batur. Tuh. Coba kalau manusia, waduh, pamajikanna dipaok batur da mewek lagi atuh gurat jagat aing ngedeleukeun moal hayang deui aing ka awewe. Eta jadi hudang kumaha tuh aing dihompet teh ku aing make daun jadi. Udah hudang-hudang teh mah dibubui ku aing nawa eta jadi. Dina hawu. Nah, beda dengan manusia. Aduh, ekonomi kita ambruk, usaha rugi, wajar. Karena kemarin pernah untung. Namanya orang yang naik pasti akan ada turun. Mana mah yang naik ke tuluy lang layangan kebluk seperti gitu. Apalang layangan kebluk tidak? Layangan yang nggak bisa dibelokin itu kan dari tarik di sini sampai ujungnya sebelah sono. Dikenyan-kenyan tuh kieu. Jadi dari sisi mana kita melihat? Makanya sebelum masuk ke bab faqih ini oleh ajengan musannif dijelaskan tentang qabdu dan bastu tadi malam. Jadi bagaimana saat kita di qabdu, bagaimana saat kita dibastu, dijelaskan dulu itu supaya masuk ke sini itu oh ini sedang di qabdu. Naik ujian. Jadi apakah kita pasti dapat faqih pasti? Mundur atau jangan? Sakit, wajar tidak? Wajar.
Sirah benyol wajar teu? Da aya naonan? Sirahan tepi ka poe ieu eta setan atuh heueuh setan genderuwo hayangan benyol teh eueuh da eueuh rupaan. Ti soledat wajar teu? Da aya naonan? Ti tajong wajar teu? Da aya naonan? Sukuan eta orai mah ti ka poe hayang ngasaan kumaha rasana ti tajong. Geus diangkat-angkat eta sampingna. Kedewa sukuan. Jadi kudu nama lamun kalau kita kejedot marah atau bilang alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, abdi teh aya naonan keneh. Sirahan keur leumpang jatuh teh ti tajong. Alhamdulillah Gusti. Geuning abdi teh aya sukuan. Jeletrek ciri hate. Alhamdulillah Gusti. Gini abdi teh aya hatean. Ini kan yang saya katakan tersenyum dalam menangis, menangis dalam tersenyum. Kan ini sudah disusunkan dari awal. Seandainya kita bertemu dengan Pak ini lalu kita pasrah dan menyerah, terbuang berarti hikmah dari awal. Jadi kalau kita bertemu dengan ujian, apakah kita harus melemah atau semangat kita semakin tinggi? Bagi seorang petarung, halangan bukan halangan. Halangan bukan rintangan, tapi halangan adalah tantangan. Semakin dihalangi, semakin kami tertantang. Semakin kami tertantang, semakin kami bersemangat. Oh gitu kuduna. Lain kawas gak angkat tempet. Karek ngobek. Langsungnya teu bijir-bijir teu ngomong deui. Wa wurudul asbabi, dan sebab datangnya sebab-sebab pakoh. Ya kan pakoh teh moal ujug-ujug mah. Ya enggak tiba-tiba keur cicing. Aya kunaon? Teu kunaon. Aya naon? Eta awewe sok kitu teh. Mama kunaon? Teuing. Aya naon? Teuing. Kusaha ku sia hor. Ai kunaon teu apa? Aya naon teu apal, ai kusaha ku sia. Hebat eta. Wa wurudul asbabi, dan adanya datangnya asbab-asbab faqih mudzakiratun laka, sebenarnya sudah diingatkan kepadamu. Jadi apa yang akan kita fakohkan sebenarnya sudah Allah ingatkan. Kenapa kamu pernah merasa kehilangan? Karena kau pernah merasa memiliki. Diulangi. Kenapa merasa kehilangan? Karena pernah merasa. Pernahkah kita bersedih saat tai kita di banyur? Pernah tuh? Aduh, eta menang dahar di restoran mewah. 3 jutaan di Banyu. Kumaha tuh ada di cokotan di jiji kana keresekeun. Pesakan yang dibawa sekali-kali. Caduk lagi mahal ya. Pernah kita menyesali tai yang sudah pergi tidak? Hah? Karena kita tidak pernah merasa memiliki. Dia di dalam tapi tidak pernah merasa dimiliki. Jadi bijil teh anteng. Itu loh yang gak pernah masuk ke dalam perempuan. Kan gak pernah masuk ke dalam, di luar aja. Rumah gak pernah masuk ke dalam, cuman di luar aja. Tapi pas itu tidak ada. Kenapa kok merasa kehilangan? Dan asbab-asbabnya itu mudzakiratun, telah diingatkan laka bagimu. Ngan bima, dengan peringatan-peringatan. Khafiyah alaika minha, yang samar bagimu. Jadi peringatannya itu tidak jelas. Tinggal orang beli mobil langsung tong tong tong. Kudu mobil lagi kan, awas ya pipakoheun. Dengan orang kawin ong awas ya pipakoheun. Dengan orang menang jabatan ong pipakoheun. Tidak.
Mereka ini semua adalah peringatan-peringatan yang sama. Kadang-kadang ada masalah di kantor, itu peringatan sama hadirin. Kadang-kadang ada masalah di istri, itu peringatan sama. Bahwa mereka ini adalah ujian. Kan di bawah itu yang khawatir itu apa namanya, yang lupa lagi. Saat ada keterbukaan bagi kita, lalu kita merasa bahwa itu sudah sampai, maka akan datang khawatir panggilan dari Allah. Afal matlubu amamak, yang kau cari masih di depan. Saat kita mendapatkan waridah dari Allah, dunia yang banyak, harta yang melimpah, kecuali mereka mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Nah, yang saya maksudkan kopi. Aduh, itu udah batuk nanti gara-gara eta, pira can ngopi geus ngaji gitu. Aduh, goreng lah abdi mana urusan goreng-goreng oke jadi ajengan. Goblok eta ku kagak mau narima. Bima khofiya alaika. Nah, saat harta benda itu sebenarnya sedang berbisik kepada kita. Mobil harus diservis, itu sebenarnya sedang berbisik. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Bisa dipahami atau tidak? Jadi semua milik kita ini bisa jadi bahan baku untuk pakoh kita. Mangku naon amang mah teu boga nanaon teh geuningan teh sedih. Da amang macan pernah boga nanaon jang. Heeh. Amang teh sedih teu boga mobil, henteu. Kunaon kitu? Boga mobil kumaha sih jang rasana? Si Tarsan itu tidak pernah sedih kehilangan rumah, dan emang teu boga iman. Kenapa kita saat makan kurang garam aja bisa marah-marah? Karena memang pernah merasakan nikmatnya garam. Berarti saat kita makan garam, merasakan nikmatnya garam, asinnya garam, manisnya gula, saat terasa asin, dia sedang memperingatkan innama nahnu fitnatun fala takfur. Karena itu adalah peringatan-peringatan dari Allah. Wal faqatu dzatiyatu, dan faqah yang keniscayaan tadi, ujian yang bersifat pribadi, la tarfa'uhal awari, tidak bisa dihilangkan dengan apapun. Dengan apapun. Ibu-ibu ini di santri ini pengen tidak head. Bisa tidak? Ya kalau waktu kita kecil kan paling kaget kalau pas pertama head pertama itu, betul atau tidak? Ruas santri awewe coba di dia. Allahu Akbar, aduh. Beja kainungna ieu getih naon. Nah, itulah header masang softtek tibalik. Oda teu nyaho teh apa ngamimitian. Waktu buka softtek tekat cerik. Jadi namanya perempuan itu satu keniscayaan dia akan head. Dan kalau mau head itu kan biasanya sakit. Jadi suatu keniscayaan mau tidak mau sudah biasa. Gitu. Tidak bisa dihilangkan. Urang morek minum eta naon teh nanti obat teh mun Kiranti itu kan, kalau itu teman saya, semua minuman bah sudah awak minum semua kecuali Kiranti. Iya, semua minuman sudah saya minum semua kecuali Kiranti. Apa tahu pergi awewe. Saya dulu minumnya minuman luar negeri. 2 botol gak apa-apa. Apa Pak? Mineral water. Itu udah tahu cai herang goblok. Jadi tidak bisa dihilangkan dengan apapun. Jadi kemanapun kita pergi
kita tidak bisa menghindar dari faqah. Yang ada adalah bagaimana kesiapan kita menghadapi apa? Kan sebenarnya sudah disampaikan juga di bawah. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang memberikan kehidupan enak dan tidak enak? Allah. Siapa yang memberikan ujian? Siapa yang memberikan masalah? Lalu siapa yang bisa menyelesaikan masalah? Maka hanya dengan zikirlah faqah itu akan sembuh. Dalam sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillihi. 7 kelompok orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah. Imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Syabun nasya'a fi ibadatillahi, pemuda ahli ibadah. Jadi kalau kita jadi pemimpinnya adil, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, saat faqah itu tidak akan pasrah, tidak akan masalah gede. Syabun nasya'a fi ibadatillah, kalau kita dari mulai masih muda kita sudah sering beribadah, maka saat terjadi faqah akan semakin banyak ibadah kita. Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya terus ingat ke masjid. Kalau orang ahli masjid, dia saat terkena faqah, dia akan bertemu dengan ahli masjid lain yang saling beribadah. Terus naonnya? Rajulun da'atu pemimpin adil, pemuda ibadah, hatinya entah ke masjid, bergaulilah. Wa rajulani tahaba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, bergaulilah. Kalau orang berkumpulnya karena Allah, kalau dia terkena faqah maka akan saling mengingatkan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ini logikanya saja, Pak. Bergaulilah. Jauh tina zina. Wa rajulun da'atu imra'atin dzati mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, orang yang mampu menjaga dirinya dari zina, maka saat ada faqah dia tidak akan lari kemana-mana. Wa rajulun dzakarallaha khaliyana, dan laki-laki yang berzikir khalian, menyendiri. Atau mana khalian itu, jauhkan kolbu kita dari keinginan dunia. Jadi niat dikir nanti lain hayang beunghar, lain hayang hebat, lain hayang mulia. Khalian murni ingin kepada Allah. Fafadat ainahu, meneteslah kedua air matanya. Bukan karena masalahnya, tapi karena kecintaannya kepada Allah. Itu kalau itu aku aku belum kain racun gitu. Itu air mata buaya namanya. Air mata. Jadi air mata berdasarkan kepedihan itu air mata kebohongan. Tapi air mata berdasarkan kecintaan itu air mata yang sebenarnya. Gitu. Jangan percayai perempuan yang menangis. Karena tangisan bagi dirinya adalah nyanyian yang dicintai. Jauh teuing ngomongnya. Tapi kejarlah senyuman dari dirinya. Karena senyum seorang perempuan adalah senyum terindah yang pernah dia miliki. Jangan tertipu dengan senyuman seorang laki-laki. Karena bagi laki-laki tersenyum adalah kehidupan sehari-hari. Tapi berhati-hatilah terhadap air mata laki-laki. Karena kalau sudah dia meneteskan air mata, berarti sudah dia lepas dari semua yang dia miliki dan dia mampu. Dan hebatnya lagi, Allah sudah ciptakan kalau perempuan itu menangis dia tutup mulutnya. Seperti dia tahu dia menangis gara-gara dia tidak bisa menjaga mulutnya. Dan jangan kau heran kalau melihat laki-laki menangis menutup matanya. Seperti dia tahu bahwa karena matanya itulah dia jadi bermasalah.
Aduh, bijil kata-kata mulia kami beak buku kurang. Itu entah kemana ya, saya nulis itu di Kobong itu hampir mungkin 800 halaman tentang begitu itu. Kata-kata tentang cinta kayak gimana. Dan itu tuh asalnya suka kalau ada pemikiran ditulis tapolkeun di Kobong. Pemikiran tulis tapolkeun semua tentang cinta. Makanya saya simpulkan, kalau kamu ingin menyimpulkan agama dan kehidupan dalam satu kata, dialah cinta. Penuh rasa, penuh aroma, tapi satu tujuannya kebahagiaan. Kacau. Soalnya keur teu beger, jadi kadang mun keur teu beger teu alus gitu cinta. Mata atlaqo lisanaka bitalabi fa'la kum kala sorry atuh sok sing tarik pantes kebo sok dabrak-dabrakeun kana tehangna si gagaro mata atlaqo kapan-kapan apabila Allah pantes ngajol tah itu jadi kana eta. Baik. Khairu auqatika waktun tashhadu fihi wujuda faqatika. Kalau kamu ingin mencari mana sih timer yang paling bagus dalam hidup, where is the golden time, manakah waktu emas, waktu yang terhebat, waktu yang tidak pernah akan kamu lupakan walau sudah berganti waktu. Khairu auqatika, sebaik-baiknya waktumu adalah waktu tashhadu fihi, kamu menyaksikan di waktu itu wujuda faqatika, wujudnya faqahmu. The best time in the life adalah waktu faqah. Indah natu mah nyeri kan hati. Abdi karek 4 kali. Jadi saya baru mengalami 4 kali. Dan faqah yang terbesar bagi saya ini bukan pada saat habis menikah, hidup susah, diboikot, enggak masalah. Kami ini santri itu biasa susah. Di Kobong oge panyatu jeung naon asobah aya kerak pan pasanganku ai minyak urut ngagoreng teh jalan trah teu deui luhur hawu pletrek angkat kerak sani ngaranna wasani aula inda ahli basro jadi gitu ieu leuwih utama cek ulama basro wal aula inda ahli kupah sanguna lebih utama cek ulama kupah enggak masalah. Bahkan kami itu dengan istri karena sarua santri dan itu kan istri kami itu takriran dari alfiah yang kami logati. Jadi takriran itu bonus dari waktu ngaji dapat bonus. Bonusnya pemajikan gitu. Ngaji 5 tahun di Purwakarta balik kurang pemajikan itu dapat bonus dari guru kami. Tapi bukan biar bergilir, bonus. Istri kami. Jadi pas datang ke imah pagawean naon yang ngaliwat. Bahkan apalagi awal-awal menikah mau bingung masak kumaha udah biasanya di Kobong pan lobaan ramenya. Akhirnya pagi-pagi saya cium jidatnya. Apa itu sarapan.
Berang-berang cium pipina. Naon eta Pak? Makan siang. Sore-sore istri saya lagi jongkok di atas tungku. Keur naon yo? Ngahaneutkeun makan malam. Kira aku teu ngarti. Tapi jeronya eta didinya otaknya hebat langsung ngusul kan begitu mah goblok. Aduh. Mari matanya mulai naik sedikit. Pertama dicoba pas pertama nikah itu bagaimana mewujudkan rumah, makanan, pakaian, alhamdulillah. Kedua mulai diambrukan lagi itu tahun 2010. Jadi dari 2003, 2004 kami nikah, 2003 kami nikah, naiklah rating kami sampai 2009 itu topnya. Kang Daden ini saya tahu sendirilah bagaimana. Pangarsa Ua di sini P3, saya di sana Golkar. Jadi bisa sudah mampu mengimbangi Pangarsa Ua. Kade kata. Makanya saya katakan tadi peringatan itu datang bolak-balik karena ini sudah mengalami beberapa kali. Kade 2010 deblak. Semua calon saya satu provinsi Jawa Barat 26 waktu itu kota kabupaten kalah semua. Maka kerugian yang diraih adalah hampir 280 miliar. Dan itu semua harus dibayar semua. Babimu, beak. Anu loba teh. Punya rumah di perumahan elit hilang semua, mobil dan di setiap rumahnya juga hilang semua. Beak, kabeh rekening yang biasanya kalau 200M itu 100M itu rekening saya udah deg-degan. Ieu mah 7.000 tungul kuras. Eueuh deui. Geus moal laku ke ATM teh moal. Banyak yang dipotongin itu, kartu Citibank dipotong, ini dipotong semua. Kenapa merasa perih? Karena pernah merasa hebat. Makanya insya Allah lah apa yang kita sampaikan tadi itu semua udah dialamin lah Pak. Karena Pangarsa Ua mengatakan jangan pernah kamu ngomong perkara yang belum pernah kamu alami. Untung nate santri, untung nate santri. Pernah ngalamin hidup yang lebih susah dari itu. Balik deh kali Pak. Rokok ngalinting deh, karena mes brand kan lain gele, lain bako Aceh, lain bako Meksiko, ya mas brand dengan gitu ke, aduh. Jangankan untuk ada undangan ke tingkat mana-mana. Dulu undangannya sampai di istana. Mantan sekretaris Majelis Dikir Nurus Salam dong. Waduh, nu nyekel Cikeas dong. Pokona mangges ngatur borok kitu aya Kapolres ganti. Kapolri cus. Pokona mah eta mah cus. Ayeuna ngok-ngok gitu. Hebat. Jebret dibalik. Jangankan undangan tingkat begitu Pak, antar RT pun gak ada yang undang. Datanglah setelah 2 tahun waktu itu 2010 sampai 2012. Datanglah masa aya nu ngonang tuh di belah Lebak Reuma, masjid bawah itu. Eta tetanggahan abdi kana. Lain di tah ngaji, di tah doa. Di tah doa penceramah nama batur. Nu penceramah teh ngajejeleh urang teh ka kieu tah kana turun. Biasanya kalau mau ke pendopo, ke bupati tinggal telepon. Wah, udah kadinya
Ya. Di mana sih monyet burukan? Bupati itu saya sebut monyet. Mana di mana sih? Jadi dia balik itu goblok molor wayah kieu. Itu kalau sendal kita putus itu yang saya ambil sendal Pak Bupati. Paman kadang sendal teh goblok teh. Naon aing coba eueuh. Dia nyeker saya pakai sendal. Pak. Di pendopo teh ngajok mun carekna aing hayang ngagoler tengah pendopo teu meunang aya nu asup ka dinya aing keur hayang ngogoler di dieu bari udun. Rokok di astagfirullah. 17 tahun loh Pak jadi penguasa. Nah, lalu tiba-tiba kublak bea. Aya nu ngonang kareuma. Mitohana Mang Jahid. Asa teh mang naon teh kode. Oh deui. Hah? Mang Jahid kitu teuningan teh. Mang Maman, Mang Maman. Anak Adam teramuka mana nama huntu teh. Kieu we mun ngomong yang kemana Mang? Mang Maman, Wa Maman reuma. Punten jangan cenah ieu pada eta acara hoyong dongkapkan mah. Saya tidak akan melupakan jasa dia karena dialah orang yang pertama kali saya kenal sedang paku. Dia onang. Pek dia mau balik teh. Wah. Tapi kenapa ya? Kok semakin dirujak, kok semakin nikmat. Namanya juga rujak ulek. Semakin diulek ya semakin nikmat. Lamun baheula mah aya geuningan make carincing liat. Naon teh ngaranna ngalocol liat. Tadi carincing mungkin dibobok di kitu teh. Letak geuna. Ini make lolobi geuningan make awi teh duklek make carincing make uyah. Eta teh bisa dihakan teh diletake. Aya keneh anu kitu nya ayeuna. Asa geus eueuh aya baheula kitu duk. Dan saya disuruh ngemut itunya kok enak ya. Alhamdulillah. Kalau dulu saya dihina begitu langsung saya kontak. Ya jelema di mana ya? Asal muasalna di mana? Coba cek lacak. Gulingkan. Ya nyahna ka saya. Pak dia paling sayang sama anaknya buat seperti kecelakaan payahan anaknya. Langsung turun. Habisan. Ya datang ka Iwan. Mewek. Ayeuna mah kan geus teu bisa jadi nanaon cicing we. Saat disuruh sampai diludahin di muka juga lap aja. Ya Allah, ternyata nikmat tidak jadi apa-apa itu. Ternyata enak tidak jadi siapa-siapa itu. Beres teh acara ngadua hungkul bari tong latih jadi ngaduana ge nya cuk aja kan. Di amplopan. Saya enggak boleh buka amplop kan. Dibawa ke istri, kata istri, "Pak, isinya 25.000." Alhamdulillah besoknya setelah 2 tahun atuh saya ajak anak sama istri ngabaso ke kota. Naik angkot, saya nggak makan di huapan, menetes air mata saya. Sedangkan dulu ratus miliar tidak pernah itu saya suapkan kepada anak dan istri. Hari ini 25.000 itu bisa kita suapkan. Sejak saat itu saya menetapkan bahwa setiap saya makan suapan pertama adalah milik istri saya. Tiga ayeuna mun mam teh suapan, harapan saha 4 teuing batur. Ya mau di depan bupati, mau di depan siapa, kalau saya nama itu saya suapin selesai. Bukan sok-sokan karena memang saya mengalami kepedihan itu. Mulai bangkit deui, naik lagi. Dan 2015 dabruk lagi pangarsa wafat. Waduh, Pak itu pakoh paling besar untuk saya. Hancurnya karir saya awal waktu 2010 itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan hilangnya pusaka yang sangat kita jaga.
Waduh. Akhirnya belajar bangkit lagi, gebruknya nu aduh, geunah. Pura-pura itu nyebut aduh, Pak. Gebruk urang nanya aduh, geunah. Wah, diamuku itu, dimusuhanku itu. Sampai di Suryalaya itu ditanya kan, si itu nyanu, si iyo nyanu, itu mewakilkan Aisyah. Mursid goblok sia tuh. Atuh pangarsa abdi mah jadi murid gacan balik geus ditanya Aisyah naon. Tong kagok abdi jawab, "Beda ku abdi ngaku jadi Allah cenah." Siapa goblok Aisyah make nyanu. Ngeunah pangarsa ngeunah. Pangarsa hoyong nyobian goblok siapa kalah nawaran. Wah, babi. Saya itu orang paling benci dengan orang yang poligami, Pak. Tapi kenapa kok saya yang melakukan? Itu mungkin jangan terlalu kau membenci, nanti kau jadi menyukai. Dan jangan terlalu kau menyukai, nanti kau terlalu membenci. Iya, maka kenapa aku tidak terlalu suka kepada kalian, supaya cinta kita everlasting. Mau dibalikan nih, Mas. Aduh, gubrak deui. Mulai belajar. Umi sampai puasa, sampai riyad, supaya saya bangkit lagi. Ya, segini juga sudah uyuhan dalam bangkit ini. Nggak tahu ini mau ujian kapan lagi ini. Aduh, nggak tahu ini. Pokoknya ya mudah-mudahan agak geser dulu lah ujiannya. Biasanya kan kalau di S3 itu bisa milih waktunya. Bapak mau ujiannya kapan, Pak? Ngambil term 3 lah, Pak. Aduh, jadi kalau mau tahu me time kita, best time kita, waktu terbaik kita adalah waktu saat kita sedang faqo. Wa taruddu fihi ila wujudi zillatika, dan kita wa turaddu fihi, dan dikembalikan dalam waktu itu ila wujudi zillatika, kita melihat betapa nistanya kita, hidanya kita. Pada ikir kita masuk bebeakan gini. Tong boro-boro eta reungit ge mun nyimpang. Biasana cocok reungit emang reungit ge kebeukieun teu. Ya Allah. Ikir usum sial mah sial we cenah. Ternyata ada bahasanya, istilahnya di dalam tasawuf itu bukan naas tapi nahas. Bukan naas bahasanya di orang kan naas. Bahasan para ulama tasawuf itu apa bahasanya? Nahas teh tiis. Nah, tiis. Ternyata bro deh. Bukan hanya kita diberi kepedihan. Kalau lagi susah, nggak ada yang nyamperin kita, betul tidak? Itu kan dikobong gitu. Man kathura ta'amuhu kathura sahibuhu. Wa man la fala. Dikobong mah lamun loba kadaharan loba nu babaturan teh nyamperkeun. Tapi lamun eueuh kadaharan mah eueuh nu noel-noel acan. Siapa kalau orang lagi naik kaya hebat? Dulu waktu kami itu miskin, waktu kami itu susah dengan pangarsa uang, gak ada yang nyebut saudara sama kami, kecuali yang sedang ceramah oleh saudara-saudara sekalian. Salian teh eta mah udah nyebut dulur, nu nyebut dulur teh kawan teh ngaji mingguan, nu keur ceramah dulur sadayana ya. Kakaran. Lamun ayeuna di kos kitu, wong ngal isuk urang ka Alfamart. Biar ada yang nyebut selamat pagi teh. Paling ku eueuh waduh harga, tapi saat kita sudah besar, tapi gak datang jelema abdi teh deukeut pisan jeung pangarsawa teh. Allahu Akbar banget pisan deukeutna. Tah aing teu wawuh nya.
Yang ngomong kayak begitu tuh bukan satu hari ini. Siga pangguana, asa pangguana, ngomong pangguana. Saya pun pengen bukti pangguana, lain ngomong pangguana. Tapi kalau sedang pako, nu nyamperkeun. Tiis. Itu disebutnya diasingkan itu istilah tasawufnya istihas. Apa namanya? Istihas. Istihas itu diasingkan. Mata awhasaka min khalqihi. Seandainya Allah sedang mengasingkan dirimu dari makhluk-makhluknya. Kita oleh Allah diasingkan, dijauhkan dari makhluknya, dari orang lain. Fa'lam, yakinilah. Annahu sesungguhnya Allah yuridu ayyaftaha laka babal unsi. Allah sangat ingin bermesraan dengan kita. Kalau Allah menginginkan kita bermesraan dengan Dia, maka Allah akan jauhkan seluruh makhluk dari kita. Nikmatnya kesendirian. Kenapa para wali diam di gunung sendiri? Karena betapa nikmatnya kesendirian tapi dalam kebersamaan. Kebersamaan tapi dalam kesendirian. Itulah yang disebut istihas. Kadang kita diasingkan, jadi wawuhan. Seandainya Allah sedang mentakdirkan kita tidak didekatkan dengan semua orang, yakinlah bahwa sebenarnya Allah sedang ingin bermesraan kepada kita. Saya paling tidak tahan itu. Betul kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ngobrol dengan Sayyidina Ali. Mang, kata Sayyidina Ali. Naon jang? Amang mana nu leuwih sieun, Mang? Di neraka atau di kubur, Mang? Di kubur yang. Bukannya di neraka itu lebih parah, Mang. Kan Rasul mengatakan neraka itu begini. Ya, tapi di neraka kalau saya masuk neraka, kamu juga masuk neraka. Minimal kita ngobrol lah di neraka itu. Kata Sayyidina Umar. Tapi kalau saya dikubur, walaupun kita ini bersahabat, kamu kan gak mau nemenin saya. Dan jangan pernah kubur aku dalam kehidupan ini. Dalam arti hirup kene geus asa dikubur sesoranganan siapa? Lang ling. Maka kata Sayyidina Umar, saya paling takut di neraka, di kubur, karena di kubur itu istihas sendiri. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Maka kalau kita sedang diasingkan oleh orang lain, sing apal ta. Kalau kita dimusuhi oleh orang lain, diasingkan oleh orang lain, ingat itu isyarat dari Allah. Allah sedang ingin bermesraan dengan kita. Ya, ini yang sudah punya keluarga, ada yang hadir di sini sudah punya keluarga, ada? Aya nu geus boga budak aya? Engke ninggang balik budak cenah di imah atau cenah jajan? Ayo yang ka Alfamart itu tuh. Nu diharap si Pangajung naik ojek jung. Ayo beli jajan di situ. Padahal mana yang ngagarap indungna. Bukan begitu. Orang itu kalau pacaran pengen di tempat ramai atau di tempat sepi? Makanya kenapa kalau kita lihat para wali kenapa di gunung-gunung? Karena dia lagi bercinta. Dia lagi bermesraan. Dia lagi menikmati kebersamaannya. Itu. Pokoknya tika adan we nya, adan eureun kumaha deui piraku keur adan ngaji keneh wae heuh. Makanya kenapa ini saya cut tadi malam tidak saya lanjutkan sabab dongengna panjang ieu mah. Sabab ieu mah dongengna nyata dan mohon maaf, mungkin rata-rata yang berangkat ke sini lagi dalam keadaan pakoh ini. Makanya ikut ke sini. Da ingin nyaho.
Istilahnya palet kolendra itu ya kan nggak ada kan ada orang datang ke bengkel kalau nggak punya masalah. Ya, anu datang ke Nagrog itu bermasalah unggul ya. Ini kan banyak anak kebanyakannya lagi pako ini. Ya kecuali anak-anak santri yang pasaran ke sini itu kan iseng aja nambah hazanah keilmuan. Kolot mah geus butuh neng gitu. Jangankan nanti sebentar lagi akan pako ini di rumah kumaha ke lebaran dina gitu. Aduh, orai wae setahun sekali ganti berupa aja. Piraku aing teh sakali tahun sekali ganti baju cek pamajikan teh. Gaya tuh aing setahun sekali ganti apa aja. Mata atlaqo bener teh eta. Bisi salah muka deh. Mata atlaqo lisanaka bitolabi. Seandainya Allah gerakkan lidah kita untuk meminta kepada Allah. Allah gerakkan lidah kita untuk meminta kepada fa'lam yakinilah annahu yuridu ayyuhatika, sebenarnya Allah ingin memberi kepadamu. Nah, ini masuk dalam adab-adaban berdoa. Jadi berdoa itu jangan didorong oleh nafsu, didorong oleh pemikiran ingin ngatur Allah. Doanya emosional, bahasanya dijerewet-jerewet, jangan. Ya Allah, hamba bermohon kepada Engkau dalam berimu hamba ya Allah. Ada loh yang lucu. Ngabuburit ini. Waktu itu Bang Ari Ginanjar itu baru mendirikan SQ 165. Gedung 165-nya baru berdiri. Lalu diundangkan semua itu ini akhirnya diundang juga lah kami para pengurus Nahdlatul Ulama, PBNU, PWNU DKI Jakarta, PWNU Jawa Barat, PWNU Jawa Timur, PWNU DIY dan PWNU Banten. Jadi Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY diundang ke sana. Ya tahu sendiri kan namanya ESG itu kan. Di ruangannya dikasih screen layar yang belok bulat. Lalu di sana dikasih juga apa itu namanya? Sound systemnya sampai 50.000 watt, dikasih AC dinginnya itu sampai 16 derajat. Lalu hadirin, hidup kita di alam dunia kan gitu. Yang lucu lagi muhasabah. Mari kita bayangkan apa sih musik musik kitaro pokoknya malah gitu. Yang sedih. Orang tua kita, keluarga kita, dosa-dosa kita. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Takor eta curi eta si pembawa eta nanti. Kami berharap kepada Engkau. Seng bau udun juga. Kan gelap ini, gelap kan digelapkan. Bau udun goblok sih. Ya Allah, bayangkan kalau orang tua kita masuk neraka. Diambil mic-nya sama Pak Said Agil. Enggak, bapak saya kiai masuk surga aja. Goblok nu keur ceurik teh galak seseureun. Makin bau rokok ya Allah. Lalu pastinya lah ketika aduh deh ka dieu. Panya teh keur tunggu hareup ceurik bukan Pak. Mereka geserkan kursinya ka rudu deh. Eta ku aruduna kabeh. Naon ieu nu kieu teu rame kieu. Lalu pada saat itu datanglah Mbah Kiai Haji Fakih dari Langitan. Mbah Fakih. Mbah Fakih dalam rangka penutupan. Apa yang beliau baca? Untuk pembacaan doa
kami serahkan kepada Kiai Haji Abdul Faqih dari Langitan. Didorong kan di kursi roda. Allahumma salli ala salatan tanjina ya Allah ya Rahman ya Rahim jidna bin. Tapi semua orang menangis. Eta nu marake nasi bingung. Padahal ini tidak pakai narasi yang indah. Bukan. Tetapi mereka berdoa mengikuti dawai langit. Mengikuti ritme hati. Mengikuti alur cahaya. Sehingga antara irama, intro, dan lagu pas. Sehingga mampu membuka gerbang besar ijabah langit. Gitu. Jadi saat kita berdoa jangan maksud Allahumma Aisyah stres. Tapi berdoalah ikuti rasa di hati kita. Lalu rasa itu dorong untuk mengucapkan doa. Sehingga doa yang keluar adalah mata atlaqa lisanaka bitalabi. Seandainya Allah menggerakkan lisan kita untuk meminta, fa'lam yakinlah annahu yuridu ayyu'tika, sesungguhnya Allah ingin memberi kepada kita. Amin. Al-arifu yang disebut orang yang ahli ma'rifat, la yazulu idtiraruhu, dia tidak akan berhenti khawatir. Orang yang ahli makrifat itu tidak pernah hatinya berhenti khawatir. Lain tenang, anteng. Bala walitat ma'inna qalbi kang ay ahli makrifat mah anteng. Teuh pipikiran nanawan. Bukan. Seorang ahli makrifat itu terus khawatir. Khawatir itu khotrun. Khotrun itu bisikan hati. Khawatir itu hatinya terus bimbang sehingga berzikir tidak ada hentinya. Wala yakunu ma'a ghairillahi qararun, dan dia tidak pernah berpaling dari selain Allah. Tidak pernah berpaling kepada selain Allah. Terus ke Allah. Itu yang disebut dengan muraqabah. Jadi hatinya terus tidak berhenti melakukan muraqabah kepada Allah. Karena apa? Karena dia takut dengan berpalingnya dia, Allah berpaling dari dirinya. Anaro zawahiro bi anwari atharihi. Anaro, Allah memberi cahaya. Az-zawahiro pada zahir kita ini bi anwari atharihi dengan warna makhluknya. Gagah karena bagus pakaiannya. Perempuan cantik karena glowing, karena bagus make upnya. Dalamun banget kieu dibere na wadas. Ini berarti wadas ini anu sok lagi kana kelek teuing. Tawas terus sararang kawung. Da dirinya mungkin hejo itu. Jadi apa yang membuat kita bercahaya badan ini? Bi anwari asarihi, dengan cahaya-cahaya makhluknya. Dengan cahaya-cahaya makhluknya. Wa anaro as-sarair. Allah memberi cahaya kepada sir kita, kepada kalbu kita, bi anwari ausofihi, dengan warna, dengan cahaya-cahaya sifatnya. Makanya dalam kalimat ilaha itu masukkan tahalli. Setelah kita bersihkan kalbu kita dengan tahalli, tarik sifat-sifat kemuliaan Allah ke dalam diri kita. Jadi yang disebut dengan orang yang ma'rifat, orang yang kenal dengan Allah, maka akan ada apa itu cipratan-cipratan sifat-sifat kemuliaan Allah dalam dirinya. Memang seperti itu manusia, Pak. Jelema malamun wawuh jeung tukang minyak dah loba minyak nanti itu. Dia kalau kenal dengan ini, nanti kalau manakib kan suka banyak tukang minyak. Kalau ada orang kenal dengan tukang minyak, minimal badannya wangi apa? Wangi minyak, karena dia kenal dengan tukang
Kalau dia kenal dengan tukang peci, minimal dia dapat peci itu harga murah. Kalau dia kenal dengan tukang ikan, minimal itu badannya bau apa? Bau amis, bau ikan. Nah, kalau orang dengar dengan Allah, minimal dia akan terciprati, tersibgoh oleh sifat-sifat keagungan Allah. Nah, kolbu kita karena sudah setelah kita la takolli membersihkan, ilaha tarik sifat-sifat kemuliaan Allah. Minimal Allah mengawali Al-Quran tidak dengan kehebatan, tidak dengan kemuliaan, tapi dengan Rahman dan Rahim, yaitu kasih sayang. Minimal hadir dalam kolbu kita kasih sayang. Saya pernah bertanya kepada satu ulama, mohon maaf tidak saya bisa sebutkan namanya. Mohon maaf pengersa, dalam satu hari pengersa berapa kali membaca Bismillahirrahmanirrahim? Banyak kali. Sudah berapa banyak, berapa hebat sifat Rahman Rahim yang nempel pada diri pengersa. Nggak bisa ngejawab nih. Jadi itu baca atau cuma lewat saja saya katakan. Sedangkan kalau baca itu minimal ada huruf yang kita ucapkan, ada makna yang kita rasakan, dan ada cahaya yang kita tembuskan. Nangis dia. Wah, oke. Kiai bisa belajar itu dari mana? Teuing sugan lah gitu. Aing udah naon ilmu ngacapruk. Jadi yang membuat diri kita bercahaya adalah sifat-sifat keagungan Allah. Li ajli zalika. Karena itu afalat anwarul zawahir. Kadang-kadang hilanglah cahaya-cahaya zahir. Walam ta'ful anwarul qulub, sedangkan cahaya hati itu tidak akan pernah hilang. Oke, tubuh kita ini balik deui leuk-leuk deui ya mah. Tubuh kan 100 kan? Oh, udah mulai 100 teh kos hiji deui ya mah. Betul tidak? Heeh, pan kurang hiji, 2, 3, 13 leuk-leuk. Teu cenah teh kieu ka mah hiji 100 teh deui, leuk-leuk deui we kos ari. Pakoh teh Allah, iya. Tubuh kita dicahayai dengan makhluk. Maksud dicahayai dengan makhluk bagaimana? Wajah bercahaya karena pakai pemutih atau gitu. Pemutih pakaian. Nanti baheula mah ngaranna baik klien gitu karena beungeutkeun. Wajah terus kelihatan gagah begini karena pakai pakaiannya, bajunya mereknya itu atau kialah kopiah mereknya BHS Super 500.000, kacamata make Tommy Hilfiger hargana 14 juta, pakaianana nganggona acukna batik keris, batik tulis khusus ditenun tangan, sutra tangan hargana 150 juta. Jam tanganna Rolex hargana saem 200. Cincin kanan bacandoko, cincin kiri na blue sapphire, cincin kanan jamrud, cincin kiri blue sapphire. Sabaraha ting hargana eta mah. Goib begitu mah. Sampingna makena Super Master Price Limited Edition BHS na hargana 45 juta. Senalna makena Harus Papi Limited Edition ditulis ngaran manehna hargana 28 juta. Wow, mewah. Ududna la jarama wala gharama illa masna wa thulatha wa ruba'. Lain jarum super, lain gudang garam, tapi 2, 3, 4. Waduh. Cisamsu. Hijina mana? Nah sungut. Oh, bertanyakan Pak eta 2, 3, 4 hijina mana? Nah biwir. Ai 5 rukun Islam tong sok gandeng. Baik, gagah. Mobilnya mewah, imahna megah, maka dia bercahaya zahirnya. Yang bercahaya itu seram dingalina ge da beunghar da gagah. Tetapi yang membuat diri kita bercahaya bukan itu, tetapi adanya pancaran-pancaran sifat Allah dalam kolbu kita.
Karena itu kadang-kadang yang keren dalam tubuh ini hilang. Betul atau tidak? Orang kaya itu kaya selamanya enggak? Saya ini Pak, ini si Aang ini turunan raja. Tapi turunan ke-8. Makanya miskin. Karena di Indonesia kaya itu 7 turunan. Saya turunan ke-8, makanya miskin. Dengarti coba gitu. Gua ini kaya itu turunan. Lah kalau ditanjakan gua miskin. Ya dia lebih parah. Ada turunan dan tanjakan. Baik. Nggak akan selamanya orang itu kaya, saudara. Betul? Tidak akan selamanya orang itu menjabat. Betul? Tidak akan selamanya orang itu hebat. Tidak akan selamanya orang itu mulia. Tak selamanya. Jadi tidak ada selamanya. Pasti akan jatuh juga. Fali ajli dzalika afalat anwarudz zawahir. Allah hilangkan cahaya yang membuat mulia secara zahir. Tapi ingat, kalau ketemu dengan orang yang belum kelihatan hebat dalam pakaiannya, mulia dalam ilmunya, gagah dalam pakaiannya, padahal dia ahli ma'rifat, walam ta'ful anwarul qulubi, tapi Allah tidak hilangkan. Yang tidak akan pernah hilang adalah cahaya kolbu wassarair, dan cahaya rahasia. Itu tidak akan hilang. Caang tulut. Yang kaya bisa miskin, yang mulia bisa, tapi cahaya Allah dalam dada tidak akan pernah hilang. Walidzalika qila, karena itu dikatakan dalam syairan, inna syamsan nahari taghrubu bil-lail wa syamsul qulubi laisa taghibu. Inna syamsa in hadzal bait wali Syekh Husain bin Mansur Al-Hallaj. Yang mengatakan ini adalah Imam Al-Hallaj yang mengatakan Allahu fi jaibi tadi kan. Al-Hallaj itu dipenggal menyebutkan Allah ma'ayana kantong aing ke mana. Begitu. Mutawafa tanggal 309 Hijriah. Beliau mengatakan sesungguhnya syamsan nahari, matahari siang, taghrubu bil lail, akan hilang karena malam. Betul? Kalau kita sekarang merasa susah, jangan terlalu kau menyesalinya karena ini tengah malam. Ingat besok mentari akan bercahaya kembali. Dan kalau sekarang kau ini tenang senang-senang atau tengah hari, jangan kau terlalu bahagia karena nanti sore juga sebentar sore kan matahari pun akan hilang. Karena ini zahir. Wasyamsul qulubi, tetapi matahari yang ada dalam hati, yaitu syumusul ma'rifat, matahari yang seperti kema'rifatan, ma'rifat yang seperti matahari, laisat taghibu, sampai kapanpun dia tidak akan pernah hilang. Baik, aya keneh lah tenang, can adan. Liyukhaffif. Nah, teh eueuh. Mana teh? Liyukhaffif alamal bala'i alaika ilmuka bi annahu subhanahu huwa mubli laka falladhi wajahatka minhul aqdar huwa alladhi alwadaka husnal. Liyukhaffif, supaya lebih ringan. Ini ngomongin Pak Ko lagi nih. Supaya kepedihan ini terasa lebih ringan. Alamal balai, cobaan-cobaan, bala-bala, tewan, bala-bala, pisang goreng,
Aduh, iya geus yang buka teh. Alaika untukmu supaya tidak terlalu pedih penderitaan ujian ini untukmu, ilmuka pengetahuanmu, bi annahu subhanahu sesungguhnya Allah lah huwal mubli laka yang sedang menguji dirimu. Kenapa Ujang waktu jatuh makan bakso tidak marah? Kenapa? Karena tahu yang narik kursinya itu dan neneng itu kekasih Ujang. Kenapa waktu Ujang dicubit tika berem ku neneng kas kagejeluk teu ngamak? Karena tahu yang nyubitnya itu siapa. Kalau kita marah-marah, menyesali dalam keadaan susah, kita marah-marah berarti kita tidak tahu bahwa Allah lah yang sedang menguji kita dan Allah lah yang maha mencintai kita. Ini sudah dibawa. Lamun ngagubrak teh kalah kasih neneng teh cokot garpu dicokel teh panonna. Kalah mungkin bobogohan atau kalah mungkin pasea. Karena apa? Falladzi wajahatka minhul aqdar. Zat yang menghadapkanmu pada takdir kesulitan, itulah alladzi awadaka husnal ikhtiyar. Zat itulah juga yang akan memberikan solusi kepadamu. Makanya kenapa mengucapkan kalimat la itu ditarik dari mana? Pan ngiluan talqin teh eta. Di kalimat la itu ditarik dari mana? Di bawah pusar kemana? Ke atas, karena munan ke atas ditarik. Padahal kalimat la itu untuk mengosongkan atau takholli. Jadi kosongkan itu kalau kosong. Kenapa? Supaya karena yang memberi ujiannya juga siapa? Allah. Maka jangan dipikirkan oleh kita, serahkan kembali kepada Allah. Mangga Gusti Aripuh lah jangakeun kasusah abdi lah, jangakeun karipuh abdi lah, jangakeun kapuri. Kembalikan kepada yang membuatnya. Orang yang bodoh adalah Allah yang memberikan dia masalah tapi dia mencoba untuk menyelesaikan masalah. Salepol tuh orang jeung Allah. Ente, makanya kebanyakan yang ingin mencari solusi masalah pusing atau tidak? Pusing tidak? Stres tidak? Kenapa stres? Atau pegawaian jenderal digawean ku kopral. Liur kan sirana. Ning serahkan lah. Makanya nariklah itu dengan penuh rasa. Jangakeun Gusti, kapeuri kasusahkan nyeri jangakeun Gusti. Baru nanti tarik cahaya ilaha penuh dengan senyuman, ketenangan, jiwa yang hangat ilaha. Lalu kita nyatakan hancurkan semua yang ada. Yang nyata hanya Allah saja. Illallah. Harus terasa getarnya. Ya Allah yang nyubit masa marah sama pacar. Itu. Ini juga contohnya Ujang dan Neneng makan bakso. Itu lihat coba. Man dhanna infikaka lutfihi an qadarihi fadzalika likusuri nadarihi. Man siapa orang dhanna memiliki sangkaan impika kalutfihi bahwa dia sedang terlepas dari kasih sayang Allah. An qadarihi jauh dari takdir Allah. Aing bangun teh keur teu ditakdirkeun ku Allah teh euy. Lain bangunna urang mah keur teu dipikiran ku Allah coba. Asa ku kieu-kieu teuing hirup teh urang mah. Teu didenge bangunna urang mah jauh teuing bangunna teh jauh teuing. Nah, kita kadang-kadang berpikir begitu. Saat doa kita tidak diijabah. Fadzalika likusuri nadrihi, orang yang berpandangan, yang berkeyakinan bahwa dirinya sedang jauh dari Allah, sedang lepas dari kudrat Allah, maka orang seperti itu likusuri nadrihi, karena
pendek pandangan matanya, bisa dikatakan buta mata batinnya. Orang yang buta mata batinnya. La yukhafu alaika, ini sudah dibawakan, tadi sudah dibawa. La yukhafu alaika antal tabisa turuku alaika. Wa innama yukhafu alaika min ghalabatil hawa alaika. La yukhafu, jangan dikhawatirkan, jangan ditakutkan alaika bagimu, antal tabisa turuku alaika, kamu salah jalan. Tong sok sieun ai urang teh ieu teh nepi encannya ka Allah. Jangan berpikir takut, saya ini udah sampai apa belum? Saya udah sampai mana? Jangan-jangan saya salah jalan. Jangan-jangan doanya yang salah. Jangan-jangan. Ayo di otak itu. Jangan takut tentang itu, Pak. Wa inna ma yukhafu alaika, yang harus kamu takutkan adalah ghalabatul hawa alaika, kamu mengikuti hawa nafsu. Nah, ngomong jangan, sehingga suudzon kepada Allah itu mengikuti hawa nafsu. Justru begitu, itulah mengikuti hawa nafsu. Subhana man satara sirrul khususiyah bidzuhuril. Subhana, maha suci Allah, Pak. Betapa hebatnya lapan subhanallah. Maha suci Allah. Maksudnya apa? Subhanallah itu adalah ungkapan, Pak. Dilalatan ala ta'jib. Ungkapan. Orang Jampang ya. Nah, lamun rewas atau ajib nyebutna badus. Eta mun disebut badus. Kalau orang Bandung, orang Cianjur anyir. Tapi lamun orang ieu mah Cireungas mah edan. Orang Jakarta Betawi buset. Orang Arab subhanallah. Ngerti enggak? Jadi ungkapan yang sudah di luar batas kemampuan itu mengatakannya subhanallah. Seandainya Al-Quran itu diturunkan di Pajampangan, ini mah seandainya, maka subhanalladzi asra itu badus alladzi asra gitu. Seandainya Al-Quran itu diturunkan di Bandung, anyir alladzi asra. Jadi subhana itu satu ungkapan kekaguman. Subhana man satara sirrul khususiyah. Betapa hebatnya Allah yang sudah menutupi kekhususiaan bizuhuril basyariyah, dengan zahirnya manusia. Rasul adalah cahaya yang begitu hebat, ditutup dengan cahaya kemanusiaan. Jadi biasa. Sultan Aulia biasa. Nah kita juga jangan-jangan ini kita sebenarnya luar biasa. Cuman karena mengikuti kebasyariahan jadi biasa. Jadi yang akan menutup keluar biasaan itu adalah kebasyariahan, kebiasaan. Wa dhahara bi 'azamatir rububiyyati fi izharil ubudiyah, dan betapa hebatnya Allah yang sudah memuliakan rububiyah ketuhanan fi izharil ubudiyah. Beginilah, kalau mau tahu kehebatan keluar biasaan kita, jangan ikuti kebiasaan. Kalau mau tahu kehebatan ketuhanan, lakukan peribadahan, karena betapa hebatnya Allah, kemuliaan Allah bisa dikejar dengan ibadah. Ini takutnya nggak kebagian dari sama anak-anak santri. Oh hiji deui atuh lah kagok. La tutalib rabbaka bi ta'akhuri matlabika walakin talib nafsaka bi ta'akhuri adabika.
La tutalib, jangan kau meminta rabbaka kepada Allah. Bita'akhuri matlabika, karena belum datangnya apa yang kau minta. Jangan kamu minta kepada Allah supaya mempercepat apa yang kau minta, karena memang yang kau minta belum Allah berikan. Walakin talib nafsaka, tetapi mintalah kepada Allah supaya dirimu bita'akhuri adabika, karena kita jelek adabnya. Jadi lambatnya ijabah karena jeleknya adab kita kepada, sudah dibahas di bawah. Hade kubasa, goreng kubasa, lain tah yang merta, aing tah yang mere, aing geus eta teu ngeunaheun bagus ngawangkongna jadi gitu. Dalam mun ngeunaheun mah ngawangkongna kamari dibere ku urang oge. Nah, begitu. Jadi bukan doa kita yang lambat, tapi adab kita yang kurang baik kepada Allah. Mata ja'alaka fi dhahiri mumtathilan li amrihi, apabila Allah menjadikan zahir kita sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sesuai aplikasi ya Mas gitu. Wa razaqaka fil batini, dan Allah memberi rizkimu di dalam batin, al istislama liqahri, kamu menerima segala aturan Allah. Faqad a'zama al minnata 'alaika, maka kalau kamu mau tahu, itulah kesempurnaan yang hakiki dalam dirimu. Jadi kita mampu mengikuti aturannya dan kita mampu menerima segala aturannya. Itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan. Hiji. Wallahu a'lam bissawab. Shalawat. Allahumma salli ala nabi Hashimi Muhammadir. Masa kau udah beres seperti ini. Beres.